Nah, hari ini saya ingin bagikan kepada saudara satu yang sangat penting sekali untuk kita bisa mengerjakan mandat apostolik yang Tuhan berikan, yaitu hati apostolik. Ya, kita harus nangkep hatinya. Kita harus punya hati apostolik supaya kita bisa mengerjakan mandat apostolik. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, hati apostolik itu seperti apa? Ada dua yang saya mau bagikan sama saudara hari ini. Yang pertama, hati apostolik adalah hati yang love God with passion. Hati yang mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap kekuatan. Hanya orang yang punya hati yang love God with passion, yang cintanya sama Tuhan itu menggebu-gebu dan menyala-nyala, orang itu yang bisa dipakai oleh Tuhan untuk mengerjakan mandat apostolik. Mengerjakan tugas yang Tuhan berikan. Saya ajak saudara baca Filipi 1 ayatnya yang ke-21 sampai 22. Saya ajak saudara melihat hatinya Rasul Paulus. Kenapa kok dia berhasil mengerjakan mandat apostolik itu secara luar biasa. Mari kita lihat hatinya Rasul Paulus. Dia ngomong begini, karena bagiku hidup adalah Kristus. Jadi buat Rasul Paulus hidup itu Kristus. Yang utama Kristus. Yang pertama Kristus. Oke. Dan mati adalah keuntungan. Ayat 22. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Saudaraku, ini adalah prinsip hidupnya Rasul Paulus. Dia ngomong bahwa kalau dia hidup dalam hidup ini, yang terpenting adalah Kristus. Yang paling utama dalam hidupnya adalah mengasihi Kristus, mencintai Kristus, menyukakan hati Kristus, dekat dan membangun hubungan yang intim sama Kristus, taat melakukan perintah Kristus, dan menggenapi setiap rencana Kristus di dalam kehidupannya. Dia ngomong hidup bagiku adalah Kristus. Nah, setiap orang punya pemikiran yang berbeda-beda tentang prinsip hidup. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa bagiku hidup itu yang penting sukses, yang penting kaya, yang penting banyak duitnya. Oke. Sebagian orang lagi merasa yang terpenting dalam hidup ini yang penting happy. Ya, yang penting enjoy saja. Ya, yang penting kita jalan-jalan, yang penting kita kulineran terus ya. Sebagian orang lagi merasa yang penting itu sehat. Yang penting itu panjang umur. Saudaraku, sebagian orang berpikir yang penting adalah popularitas. Ada enggak orang yang dalam hidupnya yang penting itu adalah popularitas. Yang lain-lainnya masih nomor 2, nomor 3, nomor 4. Tapi yang utama adalah popularitas. Ya. Nah, saya enggak tahu bagaimana dengan saudara. Tapi seharusnya bagi saudara dan saya, orang-orang yang percaya kepada Kristus yang sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Sehingga kita yang harusnya binasa, kita tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau ngomong, hidup kita ini berhutang besar sama Kristus. Kalau kita bisa ada sebagaimana kita ada sekarang, semuanya karena anugerahnya. Semuanya karena kasih karunia-Nya. Itu sebabnya saya berdoa kita semua meneladani teladan Rasul Paulus ini yang buat kita, buat Rasul Paulus, hidup bagi kita adalah Kristus. Bagi kita yang terutama
menyenangkan hati Tuhan. Hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mempunyai hubungan yang intim sama Tuhan. Hidup kita adalah untuk mengerjakan setiap perintah yang Tuhan berikan kepada kita. Sudut pandang kita berpusatnya pada Kristus. Kristus, dari pagi kita bangun, sepanjang hari kita beraktivitas, sampai malam kita istirahat, semuanya it's all about Jesus. Semuanya tentang menyenangkan hati Yesus. Semuanya tentang menggenapi rencana Tuhan. Semuanya tentang menyukakan hati Tuhan. Oke, saya berdoa hati apostolik yang seperti ini. Hati yang mengasihi Tuhan yang seperti ini ada di dalam hati saudara. Karena sebenarnya begini, ya, kalau ditanya semua orang Kristen, pengikut Kristus, kalau saudara ditanya nih, Anda cinta Tuhan enggak? Apa jawab saudara sama Tuhan? Pasti kita ngomong kita cinta Tuhan. Semua orang Kristen pasti ngomong cinta Tuhan. Cuma masalahnya kita cinta Tuhan, ya benar. Tapi kita lebih cinta popularitas. Sebagian orang cinta Yesus, yes, tapi lebih cinta harta. Lebih cinta jabatan. Lebih cinta kenikmatan hidup. Jadi cinta Tuhan ya, tapi itu urutan kesekian. Itu prioritas kesekian. Prioritas nomor satunya adalah semua yang lain. Adalah harta, jabatan, kenikmatan dunia, semua yang lain. Kalau kita punya hati yang seperti itu, gak heran kita susah dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan. Anda lihat Rasul Paulus, alasan kenapa dia bisa dipakai oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan adalah karena dia cinta Yesus lebih dari segala-galanya. Yesus yang terutama, yang pertama di dalam kehidupannya. Ya, Rasul Paulus juga bekerja. Dia punya hidup yang balance. Dia kerja loh. Dia menghasilkan uang sendiri loh. Dia mensupport dirinya sendiri. Dia juga berharap Tuhan berikan kesehatan. Dia juga percaya kesembuhan ilahi. Dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan sakit penyakitnya. Dia mau sukses juga. Dia mau hidupnya berkecukupan, berkelimpahan juga. Dia mau hidupnya sehat. Dia kalau sakit, dia mau kesembuhan terjadi. Saya mau ngomong sama saudara, dia mau semuanya itu. Tapi lebih dari semuanya itu, dia mau Yesus Kristus nomor satu dalam hidupnya. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Kalau aku hidup, hidup bagiku, bekerja, memberi buah bagi Kristus.